Udah pulang dulu lu ah. Jangan. Ada BB-nya nggak, Bang? Warung kelontong di Jalan Ciherang, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat ini digerebek warga karena dicurigai melayani transaksi obat-obatan terlarang. Warga sudah mengintai warung ini sejak 1 minggu sebelum akhirnya menjebak pemilik warung dengan berpura-pura menjadi pembeli. Kecurigaan warga terbukti. Di dalam warung tersebut ditemukan total 198 butir obat terlarang jenis tramadol, eksimer, aprazolam, dan lainnya. Seluruh obat tersebut telah dikemas dalam plastik kecil siap edar. Warga ini udah curiga karena sebelumnya udah pernah ada yang buka di sini, terus nggak lama dia buka lagi. Nah, warga ini inisiatif sama pemuda buat ngintai. Nah, jadi pas tadi semalam warga udah geram, akhirnya langsung digerebek sama warga bersama pemuda. Pemilik warung diketahui sudah 3 kali berpindah lokasi di wilayah Depok dengan berkedok berjualan tembakau. Kini pemilik warung telah diamankan ke Mapolsek Cimanggis untuk penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Pram dan sahabat RTV, selain informasi penggerebekan penjual narkoba berkedok warung kelontong tadi, kami juga memiliki liputan mendalam terkait kasus tewasnya pegawai koperasi simpan pinjam yang jasadnya ditemukan telah dicor di semen. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Funggi. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat, diduga dilatar belakangi masalah ekonomi, seorang suami tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah di kepala dan juga kaki. Rekan-rekan kami di kepolisian pun telah mengamankan pelaku dan kini masih dalam pemeriksaan intensif. Beginilah rekaman video amatir warga sesaat setelah penganiayaan terjadi di Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Penganiayaan itu dilakukan Zainul Arifin ke istrinya sendiri yang bernama Arofah. Pasutri pengamen itu sebelumnya memang dikenal sering bertengkar. Diduga penganiayaan dipicu oleh kebutuhan ekonomi, terlebih lagi saat ini keduanya memiliki anak yang masih bayi. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka bacok di bagian kepala dan kaki dan langsung diselamatkan oleh warga sekitar. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Korban itu tergeletak di samping rumah saya dalam posisi sudah terluka di bagian kepala dan juga kaki. Jadi saya datang sudah banyak warga yang mengkerumuni. Kemudian saya minta tolong ke warga untuk segera melakukan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, polisi langsung menjemput pelaku yang sudah diamankan oleh warga serta menggelar olah tempat kejadian perkara. Jadi kita sudah mengamankan TKP sama melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Selanjutnya kita koordinasikan ke unit BPA karena ini masalah dalam lingkup rumah tangga. Mungkin barang bukti yang diamankan apa ya? Untuk sementara barang bukti yang diamankan saja. Sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap penyebab pasti penganiayaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV. Sahabat, polisi menggerebek salah satu lokasi peredaran narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. 2 pelaku yang kepergok di TKP mencoba kabur dan melompat ke saluran pembuangan air. Nahas, 1 meninggal dunia sementara 1 lainnya mengalami luka-luka. Unit Reserse Narkoba Polsek Sunggal menggerebek lokasi peredaran narkoba di Jalan Kelambir 5 Gang Tower, Medan, Sumatera Utara. Pengedar dan pengguna narkoba yang mengetahui penggerebekan itu langsung melarikan diri menghindari kejaran polisi.
Dalam penggerebekan itu berbagai barang bukti ditemukan, mulai dari alat hisap sabu, timbangan elektrik, uang hasil penjualan, serta beberapa paket sabu siap edar. Bahkan saat menyisir di sekitar lokasi, polisi sempat mendapatkan perlawanan dari warga dengan melempari polisi dengan batu. Polisi menemukan 2 orang pelaku narkoba yang lompat ke dalam saluran pembuangan air sedalam 5 meter. 1 pelaku yang berusaha kabur meninggal dunia, sementara 1 pelaku lain terluka. Keduanya pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Dari tempat itu ada beberapa kami amankan barang bukti ya, yang kemudian hasil dari penyisiran kami setelah kami lakukan penggerebekan ternyata ada kami temukan ya, masyarakat yang pada saat kami lakukan penggerebekan ada yang lompat ke dalam parit. Polsek Sunggal akan terus mengawasi daerah ini untuk mempersempit ruang gerak para pengguna dan pengedar narkoba yang meresahkan warga sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Polres Tanah Karo menggelar rilis terkait pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan beserta istri dan 2 anaknya 27 Juni lalu. Polisi menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah korban yang berperan sebagai eksekutor. Sejumlah sisa material dari rumah korban yang terbakar, sepeda motor korban, sepeda motor pelaku, dan 1 unit mobil minibus menjadi barang bukti pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu yang digelar Polres Karo. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 2 orang pelaku berinisial R dan Y yang bertugas sebagai eksekutor pembakar rumah korban. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan sisa 2 botol bekas minuman berisi sisa bahan bakar pertalite dan solar di TKP yang ditinggal para pelaku untuk membakar rumah korban. Keterangan saksi, CCTV. Selanjutnya terkait dengan motif sebagaimana pertanyaan Mbak, tentu kita akan gali dari apa yang nanti disampaikan oleh para pelaku ini. Kami akan buktikan motif ini dengan fakta-fakta yang kemudian kami tampilkan hari ini. Polisi masih terus mendalami keterangan keduanya untuk mengungkap siapa dalang di balik pembakaran ini. Dari Karo, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menahan Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri. Batara Ageng diduga menggelapkan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Polisi menangkap Batara Ageng usai menjalani pemeriksaan di Mapolrestro Jakarta Barat. Mantan manajer artis Fujianti Utami Putri ini diduga telah menggelapkan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya kepada polisi. Menanggapi penahanan ex-manajernya, Fuji tidak memberikan keterangan, namun dalam unggahan di akun media sosialnya, ia seakan bersyukur atas penahanan tersebut. Fuji juga mengunggah ulang unggahan Batara Ageng yang seakan mengancam dirinya. Fuji melaporkan Batara Ageng ke polisi bulan September lalu. Ia menduga ada penggelapan dana karena ada sejumlah brand protes karena Fuji tidak melakukan pekerjaan padahal sudah menerima pembayaran. Setelah ditelusuri, ternyata Batara Ageng menerima pekerjaan dan pembayaran namun tidak disampaikan ke Fuji. Jika terbukti bersalah, Batara dapat dijerat pasal penggelapan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI. RTV. Beralih ke kasus di Jalan Raya, 1 unit truk tronton menabrak bangunan pos satpam di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi berjalan dramatis karena 1 dari 3 korban luka terjepit di badan truk. Seorang sopir truk dan 2 kernetnya mengalami kecelakaan saat melintas di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat.
1 orang dilaporkan tewas, sementara 2 lainnya luka berat. Proses evakuasi yang dibantu petugas pemadam kebakaran sempat berlangsung dramatis karena salah satu korban luka berat terjepit di badan truk. Menurut warga, kecelakaan diduga terjadi akibat remblong serta kondisi jalan yang berliku. Mobil kan arahnya dari sana, langsung nabrak yang listrik yang sebelah kiri, langsung banting ke sini. Kanan. Itu kondisi mobilnya ada berapa orang sih Pak di dalam? Itu sekitar 3 orang. Yang satu mah loncat, yang satu kegencet, yang satu kurang lebih meninggal. Kasus kecelakaan ini telah ditangani anggota unit laka Polrestabes Bandung dan tengah diselidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Menghilang selama lebih dari 2 minggu, seorang pegawai koperasi simpan pinjam ditemukan tewas terkubur di halaman belakang sebuah distro pakaian di wilayah Sukarami, Kota Palembang. Ya, tubuh korban terbenam dan dicor dengan semen di dalam bak air yang sudah tak terpakai untuk menyamarkan keberadaannya. Lantas siapa pelakunya dan apa pula motifnya? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, nasabah gagal bayar buat penagih terkapar. Satu unit mobil tim Inavis dari Polrestabes Palembang bergerak menuju sebuah lokasi yang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, wilayah Maskerebet Raya. Mereka mendapatkan informasi mengenai keberadaan seorang pria yang telah lebih dari 2 minggu dilaporkan menghilang secara misterius. Distro pakaian ini dalam kondisi kosong dan terkunci rapat. Namun di sela-sela pintunya petugas sempat melihat sebilah pisau pemotong dan ceceran darah mencurigakan yang telah mengering. Setelah membongkar paksa pintu toko, aroma tak sedap mulai menyeruak. Kayak di bawah ini kayaknya. Bawah ini kayak. Ini. Aroma tak sedap itu kian menyengat kala petugas mendekati sebuah bak penampungan air yang telah lama tak terpakai di bagian halaman belakang. Baru ini. Ada belatung-belatungnya. Ada belatungnya ini. Lalat dan belatung masih menghinggapi retakan cor semen yang diduga belum lama dibuat. Kecurigaan petugas terbukti. Jenazah seorang pria yang telah lama dicari ditemukan tertimbun semen di lokasi itu. Mayat daripada korban, yaitu petugas koperasi yang bertugas menagih utang tersebut, dikubur di belakang rumah ataupun halaman daripada ruko tersebut. Korban diketahui bernama Anton Eka Saputra. Pria berusia 25 tahun ini diketahui berprofesi sebagai seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban dikabarkan menghilang sejak 8 Juni lalu. Saat itu pula lah komunikasi korban dengan keluarganya seketika terputus. Penyelidikan atas hilangnya Anton Eka Saputra kini resmi berganti menjadi penyidikan atas kasus pembunuhan. Saat diperiksa oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, terungkap jika korban menderita lebih dari 1 kali hantaman benda tumpul. Kondisinya memang sudah banyak pasir dengan beton ya, jadi kita agak lama karena juga harus membersihkan itu. Kemudian memang dijumpai beberapa kelainan atau temuan karena terasa tumpul ya, di kepala, kemudian utama di kepala dan
Jumat 28 Juni 2024 atau 2 hari setelah jenazah korban ditemukan, tim gabungan meringkus seorang pria bernama Antoni di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Antoni dicari-cari lantaran terlibat dalam pembunuhan Anton Eka Saputra yang jenazahnya ditemukan terkubur dan dicor dengan semen. Pria berusia 34 tahun itu langsung dibawa menuju Palembang dengan menggunakan pesawat terbang. Sekitar pukul 5 sore, tim gabungan dari Jatlantas Polda Sumsel, Satreskrim Polres Palembang, dan Polsek Sukarame dibantu oleh jajaran Polda Sumatera Barat, khususnya Polres Solo Kota, Polres Sijunjung, itu sehingga kita berhasil menangkap pelaku utama, otak pelaku pembunuhan berencana di wilayah Sumatera Barat. Dan itu nama Antoni disebut-sebut oleh Pongki Saputra, pelaku lainnya yang telah diringkus polisi beberapa hari sebelumnya. Pongki Saputra juga membeberkan jika Antonilah yang pertama kali mengajak dirinya dan pelaku atas nama Kelvin untuk ikut berbagi peran menghabisi nyawa korban. Lantas atas dasar apa ketiga pelaku bisa bertindak sekeji itu terhadap korban? Benarkah bunga utang yang berlipat ganda menjadi motif utama? Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI RTV. Untuk menimbulkan rasa kekecewaan, ketidakpuasan dari saudara Antoni atau tersangka ini, yang pada akhirnya terjadi perdebatan dan berakhir dengan pemukulan serta pembunuhan berencana. Gugatan pra-peradilan dikabulkan, Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan. CSI akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Setelah hampir 2 bulan ditahan, Peggy Setiawan akhirnya bisa bernafas lega setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim. Pembebasan Peggy pun disambut rasa syukur oleh pihak keluarga dan juga pendukungnya. Pembebasan Peggy Setiawan langsung disambut pelukan keluarga, tim kuasa hukum, dan para pendukungnya pada Senin malam. Mereka memenuhi gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Barat untuk menanti pembebasan Peggy sejak sore hari. Peggy bersyukur atas pembebasan dirinya dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukungnya. Setelah dibebaskan, ia mengaku akan melanjutkan hidupnya dengan bekerja seperti biasa. Ibu mau terima kasih banyak atas doa-doa beliau. Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya, terima kasih banyak sudah bisa diminta kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa temukan semua. Oke, setelah ini mau pulang istirahat dan lanjut kerja. Ditahan sejak 21 Mei lalu, Peggy kini akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan. Eman menilai penetapan Peggy sebagai tersangka dan buronan bermasalah karena polisi tidak pernah memeriksanya terlebih dahulu. Padahal sesuai putusan MK nomor 12 tahun 2014, pemeriksaan seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka wajib hukumnya. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing DCS10 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah. Menanggapi putusan itu, keluarga Vina tetap meminta agar aparat kepolisian terus mengungkap kasus tersebut dengan menangkap pelaku yang sebenarnya. Tanya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu
Oh, yang pelaku yang iya, yang pelaku yang sebenarnya. Pengennya sih pelaku yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Polisi ya, Bu, ya? Yang cari, Bukan pelaku iya, asal tangkap aja. Sebelumnya Peggy Setiawan alias Perong merupakan satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Namun setelah Peggy ditangkap, polisi justru menghilangkan 2 DPO lainnya. Kini status Peggy sebagai tersangka akhirnya gugur setelah gugatan di pra-peradilan dikabulkan. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, aduh nyaris loh itu, emang ada-ada aja ya kelakuan ras terkuat di bumi alias emak-emak satu ini. Dia ngapain coba? Untung ini masih untung loh nggak kena coba ya. Kalian ingat ya sahabat, tidak ada apes di dalam kalender. Jadi kita harus berhati-hati. Ya sahabat, apa yang dilakukan oleh emak-emak ini tuh tidak patut untuk ditiru. Apabila sahabat ingin melakukan atraksi, itu ada tempatnya tersendiri dan tentu perlu dibekali oleh ilmu terlebih dahulu. Serta menggunakan atribut berkendara yang lengkap. Jangan sampai sahabat menjadi korban sia-sia di jalan raya. Ingat, keselamatan itu yang pertama dan utama. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramodika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.